Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Thumma alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlah. Fanahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah, saya berdiri saat ini di tengah hamparan sawah yang menghijau luas membentang di sebuah negeri bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berdiri dan kita semuanya yang hadir pada saat ini tidaklah tegak berdiri di negeri ini kecuali karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Maka sudah sepatutnya syukur adalah cara kita untuk mengisi negeri ini. Bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas anugerah yang tiada terhingga negeri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hamba-hamba Allah tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak bisa menikmati suasana seperti ini. Suasana hijau membentang luas. Suasana yang penuh dengan kedamaian. Setiap saat dan setiap detik mereka ada dalam teror dari sebuah bangsa yang tidak pernah mau melepaskan negeri itu dari penjajahan yang dibungkus oleh ritualitas keagamaan atas nama sebuah agama bernama Yahudi. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan karena banyak di antara mereka orang-orang Yahudi yang beragama, betul-betul berpegang pada agama, tidak membenarkan tindakan itu. Ada banyak dari kalangan politisi, termasuk mereka yang pernah melakukan berbagai macam tindakan pemberontakan di sebuah negara namanya Rusia. Konon merekalah yang saat ini setelah meminta izin kepada Inggris untuk mendukung Inggris, pada akhirnya mereka diberi hadiah yang bernama Palestina. Merekalah yang sebenarnya, yang saat ini terus dan terus menjajah sebuah negara bernama Palestina. Dan itu diakui sebagai negara milik hak bangsa Palestina yang terdiri dari kaum muslimin, orang-orang Kristen, bahkan tidak sedikit orang Yahudi sebagai orang-orang Palestina asli. Sejarah ini sudah barang tentu menuntut kejernihan dan objektivitas pikiran kita untuk bisa membuktikan apakah bisa dibenarkan penjajahan atas nama agama. Islam yang telah menjadi landasan berkeyakinan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahkan landasan kemanusiaan, landasan persatuan, landasan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruhnya menginspirasi untuk mengatakan dan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Harus dihapuskan. Itulah jiwa yang tidak pernah bisa ditawar dengan tawaran apapun. Itulah jiwa yang menggerakkan kita untuk tetap berdampingan
bersama saudara-saudara kita di Palestina yang sedang memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan mempertahankan negara mereka. Itulah pengalaman berharga buat kita. Berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Terus kita kontribusikan seluruh daya dan kekuatan kita, pikiran kita, diskusi, dialog, lobby politik, lobby regulasi dan lain sebagainya, sampai kepada charity dan infak fisabilillah. Kita tidak pernah akan hentikan insya Allah untuk saudara-saudara kita. Marilah kita terus berkontribusi, berinfak, dan terus berinfak, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saat kita menikmati hijaunya daun padi, saat mereka seharusnya menikmati hijaunya daun-daun pohon zaitun dan menikmati buah zaitun atau yang dikenal dengan jeruk-jeruk Palestina. Tapi mereka tidak merasakan itu, saudara-saudaraku. Mereka saat ini, setiap saat, anak-anak mereka, bayi-bayi yang baru lahir, tidak pernah bisa terbebas dari teror. Kemungkinan rumah mereka yang sederhana, walaupun bertingkat, tidak pernah bisa lepas dari teror dan bom dari penjajah Israel. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan mereka sebagai penjajah, karena kita sepakat bahwa siapapun yang mengambil sebuah negara, bangsa tertentu dari hak milik mereka tanpa ada kesepakatan, tanpa ada kerelaan, melalui mekanisme tata kelola kenegaraan dan hubungan secara internasional, maka kita sepakat untuk mengatakan itu adalah sebagai bentuk penjajahan. Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, marilah kita lengkapi kebahagiaan kita dengan berkontribusi dan memberikan yang terbaik dari harta yang kita miliki hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina, agar kita bisa bersama berdampingan dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan kita dengan Palestina terlalu kuat untuk bisa dipisahkan atas nama apapun. Ikatan kita dengan mereka adalah ikatan akidah Islamiyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang peristiwa Isra dan selanjutnya Mi'raj. Dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu adalah catatan akidah yang menguatkan kebersamaan kita dengan Palestina, khususnya Masjidil Aqsa yang saat ini masih berada dalam genggaman Israel, penjajah Palestina. Begitu halnya catatan sejarah, negara kita diakui pertama kali oleh sebuah bangsa bernama Palestina. Kemerdekaan kita saat itu adalah saudara-saudara kita. Begitu halnya dengan Mesir, adalah di antara mereka yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita, dan kita saat itu berdaulat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam aksi solidaritas untuk kemanusiaan Indonesia ini, aksi aliansi kemanusiaan Indonesia khususnya untuk Palestina, kami menyatakan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, tidak terkecuali untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan oleh karena itu pula, kami bersama dengan keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili oleh para ibu-ibu ini, dan juga
saudara-saudara yang hadir pada saat ini untuk mengucapkan kami bersama dengan keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Solidaritas Palestina 2021. Keluarkan infak Anda yang terbaik untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.